Dianggap parasit keluarga. Bab 56. Kamu enggak usah urusin urusan orang. Kamu juga enggak perlu urus apalagi mikirin Kalandra karena Kalandra punya aku. Biar aku yang urus Kalandra, bukan orang lain apalagi kamu. Sofia benar-benar sewot. Kamu kok berisik banget. Kesal Ririn. Gimana rumah Teh David sama hubunganmu dengan pasangan kamu akan baik-baik saja, kalau kamu saja enggak jelas begini. Bahkan meski nikah sama tiang listrik yang sebesar itu dan kokoh penuh ketegaran, lama-lama tuh tiang listrik tetap roboh. Lanjut Sofia sambil menunjuk tiang listrik besar yang ada di dekat jalan depan pintu masuk pabrik. Mending sekarang kamu fokus. Siuman, sadar. Jangan halu terus. Lanjut Sofia. Dan kalau kamu masih mau jadi janda elegan bahkan bisa jadi idaman, kamu belajarnya ke aku. Jangan ke Kalandra karena Kalandra bukan janda. Kalandra mana ngerti step-step jadi janda elegan. Dia kan duda, tapi bentar lagi bakalan jadi suami aku. Apa yang baru saja Sofia katakan, membuat seorang Kalandra gagal menahan tawanya. Kalandra mendekap pinggang Sofia kemudian membenamkan wajahnya di punggung calon istrinya itu. Ririn sampai lupa bernapas saking tak percayanya melihat sikap Kalandra kepada Sofia. Yang, kamu butuh taflon enggak? Lirih Kalandra di sela tawanya. Ia masih membenamkan wajah di punggung Sofia. Sekalian wajan sama panci, Mas. Balas Sofia masih menatap sebal Ririn yang dengan tak berdosanya tetap berdiri di hadapannya. Selanjutnya kamu harus lebih bisa koreksi diri karena apa yang kamu lakukan juga akan balik ke kamu. Jangan pernah merusak hubungan orang lain siapapun kamu. Sudah mulai sekarang enggak usah modus-modus ke Kalandra lagi karena tanpa kamu modusin pun, kerjaan Kalandra sudah banyak. Karena suasana sudah menjadi sangat serius, Kalandra pun berdeham. Ya sudah, kami pamit karena memang masih banyak urusan. Kalandra hendak memberikan undangan pernikahan kepada Ririn, tapi dengan tegas Sofia mengambilnya kemudian kembali menyimpannya pada kantong bahan berwarna biru dongker senada dengan warna undangannya. Enggak usah. Buat apa malah ngundang hama? Di mana-mana yang namanya hama harus dibasmi, bukan malah dikasih hati. Sewot Sofia yang sampai mengantar Kalandra masuk ke mobil. Setelah memastikan Kalandra duduk di tempat duduk belakang setir, Sofia yang masih mengemban daim segera memutari mobil depan kemudian duduk di sebelah Kalandra. Tabrak saja kalau dia enggak mau minggir. Sudah jelas begitu kok ya masih dikasih hati kamu Mas. Ini kalau suaminya tahu dan posisinya kalian sama-sama bersahabat, yang ada persahabatan kalian hancur gara-gara calon janda kurang oralit makanya kegatelan, keluh Sofia. Tentu Kalandra yang masih sangat waras, langsung merasa sangat bersalah. Ia yang sudah menyalakan mesin mobilnya sampai menghadap Sofia kemudian menjelaskan. Abis ini aku blokir nomor dia. Aku janji, dan aku beneran enggak bakalan bantu dia lagi. Mohon Kalandra. Sofia tetap kesal. Ya sudah, Mas. Abis dari tukang jahit, kita juga mau ke makam Mbak Bilkis, kan? Ucapnya yang hanya menatap sekilas Kalandra karena ia lebih memilih fokus pada daim yang akan tidur. Kedua mata daim sudah merem melek. Alamatnya aku enggak bisa tidur loh kalau kamu malah ngambek gini ke aku, ucap Kalandra yang mulai mengemudi. Baru saja, ia melewati keberadaan Ririn yang langsung ia cueki. Kata siapa aku ngambek? Tanya Sofia sambil menatap Kalandra.
Pria itu tak bisa berkata-kata untuk menjawabnya. Aku enggak hanya ngambek karena aku juga marah. Tentu apa yang Sofia katakan barusan makin membuat seorang Kalandra ketar-ketir. Yang lirih Kalandra yang menggunakan tangan kirinya untuk merengkuh punggung kepala Sofia, sibuk membelai di sana. Mengubah sesuatu memang sulit apalagi kalau kita yang menjadi bagiannya saja, enggak memulai lebih dulu, kan, Mas? Ucap Sofia yang sama sekali tidak melirik Kalandra. Jangan diulangi. Setelah ini Mas harus tahu mana yang serius sama mana yang hanya modus. Bahkan walau itu teman sendiri, malahan sudah bukan rahasia umum kalau yang bisa menghancurkan kita malah orang terdekat. Sofia mulai memberanikan diri untuk menatap Kalandra. Buktinya tadi. Si Ririn kan, Mas bilang sahabat Mas. Mas juga bersahabat dengan suaminya, dan si Ririn tahu Mas mau menikah selain dia yang juga tahu, aku calon Mas. Nah, kelakuannya tadi itu beneran spesies Dajjal. Dia bahkan lebih berani dari Jihan. Sofia mengembuskan napas panjang melalui mulut. Detik itu juga suasana mobil menjadi senyap lantaran kedua sejoli itu kompak diam, larut dengan pemikiran masing-masing. Termasuk ketika akhirnya mereka sampai butik dan sama-sama mencoba pakaian pengantin mereka. Kebersamaan mereka jadi seperti memiliki jarak. Sofia yang masih agak kesal kepada Kalandra kenapa pria itu begitu baik dan selalu bersimpati tanpa sedikit pun curiga. Juga Kalandra yang merasa sangat bersalah, menyesal, dan sebisa mungkin tengah mencari celah untuk memperbaiki hubungan mereka. Setelah direvisi sedikit, pakaian pengantin mereka sudah bisa dibawa pulang. Begitu juga seragam milik orang tua Kalandra yang sudah beres urusannya. Kalandra mengambil jalan yang bukan untuk ke makam Bilqis. Jalan ke makam Mbak Bilqis belok kiri, kan, Mas? Jalan yang Kalandra ambil malah menuju pasar Sofia sempat tinggal atau malah rumah orang tua Sofia. Mulai sore ini waktu kamu cuma buat aku, kan? Kamu sudah libur. Sergah Kalandra bersemangat. Sambil membuang pandangan dari Kalandra, Sofia berkata, ngerayu. Padahal diam-diam, alasannya membuang pandangan dan sampai memunggungi Kalandra lantaran ia menjadi sibuk tersipu. Mau mampir ke showroomnya Pak Haji. Lanjut Kalandra ketika mobilnya akan melintasi ruko yang dimaksud dan itu ada di sebelah kanannya. Di sebelahnya, Sofia mendengkus kesal. Ngerayunya jangan pakai jurus ngajak gelut kenapa? Keluh Sofia dan malah membuat Kalandra menahan tawa. Itu orangnya lagi di depan. Sergah Kalandra antusias. Sudah biarin. Jangan dikodein, nanti yang ada dia nyusul. Sergah Sofia langsung panik. Ia sampai mencubit gemas pinggang Kalandra yang detik itu juga langsung menurut kepadanya. Setelah suasana kembali senyap, Sofia pun bertanya, Mas mau bawa aku kemana? Ia menatap Kalandra yang sudah mulai kembali terlihat santai. Tentu Sofia tidak akan lama-lama ngambek kepada Kalandra. Karena andai itu terjadi, malah ia yang rugi dan wanita sekelas Ririn akan langsung merasa menang. Jalan-jalan, ucap Kalandra sambil tersenyum lembut. Tangan kirinya kembali meraih punggung kepala Sofia, kemudian sibuk membelai di sana. Kita sudah akan menikah. Jangan sampai kita jadi marah-marah karena setelah menikah pun, aku mau kita selalu baik-baik saja. Kita tenangin pikiran kita dulu. Ini mau ke pantai Pangandaran. Mas ajak aku ke pantai sudah sore gini, pulangnya gimana?
Sofia jadi deg-degan. Kalau kamu mau pulangnya digendong, ya sudah, ayo aku gendong nanti sampai rumah, yang penting kamu balik tenang seperti sebelum bertemu Ririn, balas Kalandra. Aku mana bisa lama-lama marah ke Mas, ucap Sofia malu-malu hingga ia memilih menunduk. Mendengar itu, Kalandra langsung tersipu. Pria itu menjadi sulit mengakhiri senyumnya bersama tatapannya yang menjadi kerap mengabsen wajah Sofia. Aku yang rugi kalau aku sampai marahnya hanya ke Mas, apalagi hal itu juga yang diharapkan wanita seperti Ririn. Kecuali kalau Mas juga susah dibilangin, Mas sampai tuman, baru taflon sama wajanku aku biarin terapi kewarasan ke Mas. Balas Sofia. Terapi kewarasan, batin Kalandra sambil menahan senyum. Tangan kirinya meraih tangan kanan Sofia yang menjadi sibuk ia ciumi. Mobil Kalandra sudah melewati pintu masuk setelah sebelumnya membayar karcis terlebih dahulu. Sofia tampak menyiapkan daim yang sampai dipakai jaket termasuk kepala daim yang juga dilindungi topi hangat. Sebab biasa, angin di tepi pantai sana memang terbilang kencang termasuk ombaknya. Andai pun tidak, paling tidak untuk berjaga-jaga daripada daim masuk angin. Kamu juga pakai jaketku, Yang. Apa mau main air? Ujar Kalandra ketika baru memarkirkan mobilnya. Ia segera meraih jaket yang dimaksud, dari tempat duduk penumpang dan memang bersebelahan dengan ransel daim. Kalandra langsung turun, membukakan pintu untuk Sofia, kemudian membimbing wanitanya itu untuk keluar. Angin kencang langsung menyapa mereka, seperti yang Kalandra katakan, di beberapa kesempatan, angin di sana sungguh kencang dan ombak pun sedang besar. Itu juga yang menjadi alasan Kalandra bergegas memakaikan jaketnya kepada Sofia. Bentar lagi pasti enggak sekencang ini. Kita lihat sunset, sergah Kalandra ceria. Ia mengambil alih daim kemudian menggandeng sebelah tangan Sofia, seperti kebersamaan yang sudah-sudah. Pas SMA aku nyaris ke sini tiap hari, Yang. Cerita Kalandra sambil menuntun Sofia menuju tepi pantai. Ngapain gitu, Mas? Jangan-jangan, Mas enggak sealim yang aku duga, jujur Sofia yang kemudian menahan tawanya. Kalandra tak menjawab dan tampaknya tidak bisa menjawab. Malahan pria itu sibuk menahan tawa. Pengunjung pantai terbilang ramai. Namun dari semua wajah di sana, belum ada satu pun wajah orang asing yang Sofia jumpai. Efek COVID bikin bule enggak ke sini, ya? Tanya Sofia sambil mengamati situasi sekitar. Bulenya lagi sama Pak Le, nanti juga ketemu. Tuh lihat yang di perahu. Balas Kalandra yang kemudian berseru menjadikan perahu yang mendekat sebagai fokus pandangannya. Mereka sudah ada di depan pantai, tapi memang belum turun dan sengaja mengamati suasana sekitar dari sana. Beberapa pedagang yang wara-wari keliling sudah menghampiri mereka, tapi belum ada satu pun yang menarik minat mereka. Ini kok pasirnya hitam, yah, Mas? Tanya Sofia. Kalandra baru saja kembali menuntunnya, terus begitu seolah pria itu takut ia hilang. Semacam kalau memang tidak benar-benar tersesat, ia malah diambil orang. Jangan rasis, Yang. Itu pasir, loh. Kalau mereka sampai bisa ngomong apalagi teriak-teriak, berisik banget suasana di sini, balas Kalandra. Sofia kembali menahan tawanya kemudian memukul pelan bahu Kalandra, walau setelah itu ia sengaja mendekap tangan Kalandra yang menggandengnya. Ya maksudnya, Mas. Yang aku tahu kan di sini ada pasir putih juga. Iya memang ada.
Tuh yang ada pasir putihnya di sebelah sana. Kamu mau ke sana? Kalau iya, ayo, kita naik perahu saja biar cepat. Sergah Kalandra bersemangat. Aku enggak bisa renang, Mas, balas Sofia ragu. Kita naik perahu, Yang. Kan tadi aku bilangnya naik perahu, balas Kalandra. Masalahnya ombaknya saja segede itu. Lihat tuh, gonjang-ganjing begitu, ngeri. Tunggu ombaknya lebih tenang dikit kalau gitu, Mas. Ya sudah kalau gitu, kita main di sini dulu. Kalandra bersemangat. Mas ayo kamu turun, main pasir. Sekalian kenalan sama air di pantai sini. Melihat keantusiasan Kalandra maupun Daim yang juga sangat dekat, Sofia menjadi nelangsa karena biar bagaimanapun, harusnya itu David. Harusnya David yang ada di posisi Kalandra. Sudahlah Sof, jangan memikirkan manusia enggak berguna kayak David. Belek saja bisa jadi pupuk, masa iya dia malah jadi hama untuk keluarganya sendiri. Batin Sofia. Namun jujur saja, ia tetap berharap David bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi karena biar bagaimanapun, pria itu bapak kandungnya Daim. Tentunya alasan Sofia berharap begitu tak serta-merta karena Sofia tak mau David membuat Daim malu. Kalandra menurunkan Daim, membiarkan bocah itu duduk bahkan merangkak di pasir basah. Kalandra begitu heboh melihat setiap interaksi Daim yang awalnya kebingungan sekaligus ragu, tapi lama-lama malah menjadikan pasir-pasir di sekitarnya masker sekaligus lulur. Biarin, Yang. Biarin. Yang penting enggak kena mata apalagi kemakan. Berani kotorkan baik, paling nanti repotnya pas bersihin. Tapi enggak apa-apa sih, enggak tiap hari juga, ucap Kalandra begitu antusias. Kedua tangannya masih dengan sangat cekatan mengabadikan setiap momen Daim maupun Sofia. Jangan foto-foto aku terus nanti kamera Mas kebakar. Keluh Sofia menjadi gugup karena terus difoto oleh Kalandra. Kalandra tertawa sembari memandangi layar ponselnya. Bener loh, Yang. Di foto kamu berkilau banget.